Saudara-saudara, kita akan berbicara satu tema yang sangat penting, yakni sola scriptura membawa perpecahan gereja. Pembahasan ini saya ambil dari Katolisitas.org. Kita mulai dengan pertanyaan. Saya dari keluarga Katolik, maka saya mau berbagi dulu hal-hal dari sudut pandang saya sebagai orang Katolik yang sudah tidak ke gereja Katolik lagi. Yang dikarenakan saya juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab ketika saya masih rajin misa di gereja Katolik. Dan saya mencari jawabannya di dalam Alkitab, satu-satunya sumber dan segala kebenaran firman. Karena kalau saya mencari jawaban ke manusia, semuanya akan menjawab dengan jawaban yang berbeda-beda. Salam, Ana. Jawaban. Salam, Ana. Kita sekarang melihat poin B, di mana dikatakan bahwa waktu dulu Ana beragama Katolik. Ana tidak mendapat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Ana. Saya tidak tahu pertanyaan-pertanyaan apa yang dulu diajukan oleh Ana, sehingga Ana melihat bahwa Katolik tidak mempunyai jawaban, sehingga akhirnya Ana memutuskan untuk pindah agama. Saya sungguh bersyukur bahwa Ana mencari jawaban dalam kitab suci, karena memang kitab suci adalah firman Allah yang hidup dan menjadi tantangan bagi umat Katolik untuk belajar dari umat Kristen dalam hal kerinduan untuk mengenal dan mengasihi Allah lewat Alkitab. Namun, ada beberapa perbedaan antara Katolik dan non-Katolik dalam melihat Alkitab. Satu, Alkitab tidak dapat menafsirkan diri sendiri. Satu, pernyataan saya di atas sama sekali bukan untuk merendah Alkitab, namun justru untuk menjaga agar Alkitab dapat menghargai Alkitab sebagai sumber kepercayaan iman Kristen. Pernyataan gereja Katolik tentang Alkitab sebagai sumber dari pengetahuan ajaran dan doktrin dari segala gereja Katolik dinyatakan secara jelas dalam beberapa ensiklik seperti Divino Afflante Spiritu, Providentiamus Deus, dan juga dalam salah satu dokumen Vatikan kedua, yaitu Dei Verbum atau konstitusi dogmatik tentang wahyu ilahi. Kalau kita melihat dari dokumen-dokumen tersebut, maka sungguh sangat jelas bahwa gereja Katolik sungguh menempatkan Alkitab sebagai salah satu pilar kebenaran. Dua, seperti yang saya bahas di poin A, maka kita melihat bahwa Rasul Petrus mengingatkan akan jemaat Kristen bahwa ada perkataan-perkataan Rasul Paulus yang sulit dimengerti dan dapat dibelokkan oleh orang-orang. Kalau kita melihat ada banyak hal dalam Alkitab yang memang sulit untuk dicerna, dan ketidakhati-hatian dalam penafsiran akan mendatangkan kesalahan yang fatal. Beberapa banyak kita mendengar dari agama lain yang menggunakan Alkitab untuk menyangga kebenaran iman Kristen, seperti tentang ajaran Tritunggal Maha Kudus, Yesus adalah Tuhan. Contoh-contoh yang lain, misalnya, bagaimana kita tahu bahwa Yesus mempunyai dua keinginan dan bukan satu? Apakah original sin atau dosa asal benar-benar merusak manusia secara total atau tidak? Konsep tentang predestination, apakah double predestination ataukah predestination? Bahwa sakramen yang Yesus berikan, dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang membutuhkan permenungan dan desain yang mendalam. Dua, gereja ada terlebih dahulu sebelum Alkitab terbentuk. Satu, pernahkah kita merenungkan bahwa sebetulnya gereja ada terlebih dahulu sebelum terbentuknya Alkitab seperti yang kita kenal sekarang ini? Setelah Pentakosta, jemaat perdana hanya mempunyai perjanjian lama, namun perjanjian baru belum ada. Ingrid pernah menjabarkan di salah satu jawaban tak asal mula terbentuknya Alkitab sebagai berikut. Satu, Konsili Roma. Konsili Hippo, Konsili Roma 382, Konsili Hippo 393, Konsili Kartage 397.
pada zaman kepemimpinan Paus Siricius 397 dan Paus Boniface 419 menghasilkan 138 kanon, dan salah satu itu kanon 24 menetapkan kitab kanonik yang merupakan kitab suci yang kita kenal dalam gereja Katolik, yaitu kitab Perjanjian Lama, termasuk kitab Deuterokanonika dan kitab Perjanjian Baru. Pada saat jemaat awal terbentuk, terdapat banyak kitab yang tersebar yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus Kristus, seperti contohnya Injil Thomas dan sebagai berikut. Sehingga gereja mengambil keputusan untuk menetapkan kitab-kitab yang sungguh dihilangkan oleh Roh Kudus dan dapat dipakai sebagai acuan. Tentu, untuk menentukan hal ini, para pemimpin gereja tersebut berdoa dan berada dalam bimbingan Roh Kudus. Hasilnya memang dapat kita lihat sebagai kitab suci kanonik yang berisikan ajaran yang solid dan tidak bertentangan satu sama lain. Kitab kanonik ini tidak sama dengan Injil. Injil ditetapkan hanya ada 4, yaitu Markus, yaitu Matius yang ditulis sebelum 50 Masehi, Lukas dan Markus keduanya sebelum 68 Masehi, Lukas sebelum 62 Masehi, dan Yohanes 90 Masehi. Konsili Kartage umum dikenal sebagai The Code of Canons of African Church, yang merupakan penggabungan dari kanon yang pernah dibuat dalam 16 konsil di Kartage, Milevis, dan Hippo. Koleksi code ini merupakan terbesar setelah Code Gereja Universal. Pada waktu itu, yang umum bahwa Gereja Universal menerima dan mendapatkan hasil penerapan dari konsili Particular Church, karena mereka masih termasuk satu kesatuan dengan Universal Church yang kita kenal sebagai Gereja Katolik. Jadi pada masa Gereja Katolik di Chalcedon 451, hasil konsil Kartage ini dimasukkan ke dalam kanon, baik dalam Gereja Timur maupun Gereja Barat yang berpusat di Roma. Sejak saat itu, semua gereja memakai kitab suci seperti yang telah ditetapkan konsili ini. Untuk lengkapnya kita baca di bawah ini. 2. Jadi, kalau hanya Alkitab saja sebagai pegangan satu-satunya, bagaimana para rasul dan para murid dapat menyebarkan kebenaran Kristus sebelum terbentuknya Alkitab? Dari periode antara Pentakosta sampai tahun 382, tahun terbentuknya kanon kitab suci. Bagaimana jemaat perdana memilih buku-buku yang mana yang harus dimasukkan dalam Alkitab sebagai wahyu ilahi? Nah, poin 1 menjelaskan bahwa gereja lah yang menetapkan buku-buku mana yang termasuk dalam kanon Alkitab. Jadi, di sini kita dapat melihat bahwa Gereja Katolik yang melahirkan Alkitab, bukan Alkitab yang melahirkan gereja. Karena Alkitab dilahirkan oleh gereja. Gereja pula lah melalui magisterium suci yang dilindungi oleh Roh Kudus dan janji Kristus, mempunyai otoritas untuk menafsirkan sehingga kebenaran Alkitab tidak disalahartikan. Itu sebabnya 1 Timotius 3:15 mengatakan bahwa tiang penopang dan dasar kebenaran adalah gereja. 3. Hanya Alkitab sebagai satu-satunya pilar kebenaran menyebabkan perpecahan gereja. 1. Dan sering kita melihat bahwa perpecahan gereja disebabkan karena keinginan untuk menafsirkan ayat-ayat suci secara pribadi. Sebagai contoh, Martin Luther dan John Calvin mempunyai banyak perbedaan dalam hal ekaristi kudus, pengakuan dosa, dan lain-lain. Pendapat manakah yang benar dari kedua orang pendiri ini, yang masing-masing mendasarkan ajarannya hanya berdasarkan Alkitab? 2. Kalau memang hanya Alkitab dapat membawa persatuan gereja, bersama-sama kita perlu merenungkan kenapa setelah revolusi gereja Martin Luther di abad pertengahan, gereja menjadi terpecah belah sehingga sampai sekarang sekitar 28.000 denominasi. Seharusnya Katolik memang kembali kepada kemurnian jemaat awal. Kayak katanya
hanya berdasarkan Alkitab, maka gereja seharusnya bersatu dan bukannya tercerai-berai. Hal ini sungguh bertentangan dengan pesan terakhir Yesus terakhir yang menginginkan seluruh dunia melihat ada kesatuan dalam tubuh Kristus, sehingga dunia dapat tahu bahwa kita semua adalah pengikut Kristus. Dan inilah yang menjadi kerinduan Gereja Katolik untuk menyatukan seluruh umat Allah yang dapat dilihat dari dekret tentang ekumenisme, Unitatis Redemptionis. Mungkin Ana tidak setuju akan seluruh pernyataan dalam dekret ini, namun hal ini adalah suatu bukti bahwa Gereja Katolik juga mempunyai kerinduan yang sama dengan gereja Kristen yang lain untuk melihat seluruh umat Allah berkumpul menjadi satu, dan dengan demikian memenuhi pesan Yesus. Keinginan sama yang menjadi perbedaan kita adalah caranya. 4. 3 pilar kebenaran. Sacred Scripture, tradisi suci, dan Sacred Magisterium mengajar gereja. Berikut saya sertakan bagian dari artikel yang dibuat oleh Ingrid dalam Gereja Tonggak Kebenaran dan Tanda Kasih Tuhan bagian ketiga. 1. Tradisi suci. Tradisi suci adalah tradisi yang berasal dari para rasul yang meneruskan apa yang mereka terima dari ajaran dan contoh Yesus dan bimbingan Roh Kudus. Oleh tradisi, sabda Allah yang dipercayakan Yesus kepada para rasul disalurkan seutuhnya kepada para pengganti mereka, supaya dalam pewartaannya mereka memelihara, menjelaskan, dan menyebarkan dengan setia. Maka tradisi suci bukan tradisi manusia yang hanya merupakan adat kebiasaan. Dalam hal ini perlu kita ketahui bahwa Yesus tidak pernah mengecam seluruh adat kebiasaan manusia. Ia hanya mengecam adat kebiasaan yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Jadi, tradisi suci dalam kitab suci tidak akan pernah bertentangan. Pengajaran para rasul seperti Allah Tritunggal, api penyucian, keperawatan Maria telah sangat jelas diajarkan melalui tradisi suci dan tidak bertentangan dengan kitab suci. Meskipun hal-hal itu tidak disebutkan secara eksplisit dalam kitab suci, janganlah kita lupa bahwa kitab suci sendiri mengajarkan bahwa agar kita memegang teguh tradisi yang disampaikan kepada kita secara tertulis maupun lisan. 2 Tesalonika 2:15, 1 Korintus 2. Juga pernah kita ketahui bahwa tradisi suci bukan kebiasaan-kebiasaan seperti doa serio, berpuasa seperti hari Jumat, atau terlibat para imam. Walaupun kebiasaan yang disebut baik, namun hal tersebut bukanlah doktrin. Tradisi suci meneruskan doktrin yang diajarkan oleh Yesus kepada para rasulnya dan kemudian diteruskan kepada gereja di bawah pemimpinan penerus para rasul, yaitu paus dan uskup. 2. Kitab suci. Allah memberikan inspirasi kepada manusia, itu para penulis kitab suci yang dipilih Allah untuk menuliskan kebenaran. Allah melalui Roh Kudusnya berkarya dan melalui para penulis suci tersebut dengan menggunakan kemampuan dan kecakapan mereka. Oleh karena itu, segala sesuatu dinyatakan oleh penghargaan yang dialami tersebut harus dipandang sebagai pernyataan Roh Kudus. Jadi jelaslah bahwa kitab suci yang bercakup perjanjian lama dan baru adalah tulisan dialami oleh Allah sendiri. Kitab-kitab tersebut mengajarkan kebenaran dengan teguh dan setia dan tidak mungkin keliru. Karena itu Allah menghendaki agar kitab-kitab tersebut dicantumkan dalam kitab suci demi keselamatan kita. Mungkin ada orang Kristen yang berkata bahwa keselamatan mereka diperoleh melalui kitab suci saja. Namun jika kita mau jujur, katakan melihat bahwa hal ini tidak pernah diajarkan oleh kitab suci sendiri. Malah yang diajarkan adalah sebaliknya, bahwa kitab suci tidak boleh ditafsir menurut kehendak sendiri.
2 Petrus 2, 20, 21, 20 sampai 21. Sebab ada kemungkinan dapat dikatakan keliru. Gereja pada abad-abad awal juga tidak menerapkan teori ini. Teori hanya kitab suci atau sola scriptura ini adalah salah satu inti dari pengajaran pada zaman reformasi pada tahun 1900-an, dan jika kita teliti malah tidak berasal kitab suci. Pada kenyataan kitab suci tidak dapat diinterpretasi sendiri karena dapat menghasilkan pengertian yang berbeda-beda. Sejarah membuktikan hal ini, di mana dalam setiap timbul berbagai gereja baru yang bersama-sama mengklaim sola scriptura dan mendapat ilham dari Roh Kudus. Ini adalah suatu kenyataan yang memprihatinkan karena menunjukkan bahwa pengertian mereka tentang kitab suci berbeda-beda satu dengan lainnya. Jika kita percaya bahwa Roh Kudus itu tidak mungkin menjadi penyebab perpecahan dan Allah tidak mungkin menyebabkan pertentangan dalam hal iman, maka kesimpulan ini adalah sola scriptura itu adalah teori keliru. 3. Magisterium, wewenang mengajar gereja. Dari uraian atas kita mengetahui bahwa pentingnya para magisterium yang bertugas untuk menafsirkan secara otentik sabda Allah yang tertulis atau diturunkan itu, yang kewibawaannya dilaksanakan dalam nama Yesus Kristus. Magisterium itu tidak berada di atas sabda Allah, melainkan melayaninya supaya dapat diturunkan sesuai dengan yang seharusnya. Dengan demikian, oleh kuasa Roh Kudus, magisterium yang terdiri dari paus dan para uskup pembantunya menjaga dan melindungi sabda Allah itu dari interpretasi yang salah. Kita perlu mengingat bahwa gereja sudah ada terlebih dahulu sebelum keberadaan kitab-kitab Perjanjian Baru. Para pengarang, penulis kitab suci dari kitab-kitab tersebut adalah para gereja yang diilhami oleh Tuhan, sama seperti para penulis suci yang menuliskan kitab-kitab Perjanjian Lama. Magisterium dibimbing oleh Roh Kudus, diberi kuasa untuk menginterpretasikan kedua kitab Perjanjian tersebut. Jelaslah bahwa magisterium sangat diperlukan untuk memahami seluruh isi kitab suci. Kuasa mengajar yang infallible, tidak mungkin sesat, itu diberikan kepada magisterium pada saat mereka mengajarkan secara resmi doktrin-doktrin gereja. Karena ini adalah pemenuhan janji Yesus untuk mengirimkan Roh Kudusnya untuk memimpin para rasul dan para penerus mereka kepada seluruh kebenaran. Kesimpulan, gereja sebagai tunggal kebenaran terdiri dari 3 unsur, yaitu kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Untuk memberitahu rencana keselamatan, Allah berbicara kepada gerejanya melalui kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Ketiga hal ini adalah karunia Allah yang tidak terpisahkan untuk menyampaikan kebenaran melalui gerejanya. Perlu kita ketahui, perlu kita ingat bahwa Rasul Paulus sendiri berkata bahwa gereja adalah jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar wahyu Allah yang dinyatakan dalam kitab suci dan tradisi suci. Karena kitab suci dan tradisi suci berasal dari Allah, kita harus menerima dan menghormati keduanya yang dengan hormat yang sama. Jika kita membaca kitab suci, terutama dalam hal iman dan moral, kita harus menempatkan pemahaman magisterium di atas pemahaman pribadi, karena kepada mereka telah dipercayakan tugas mengartikan wahyu Allah secara otentik. Namun hal ini jangan sampai mengurangi semangat kita untuk membaca kitab suci, karena gereja mengajak kita agar kita rajin membaca kitab suci dan pelajarnya. Sebab melalui kitab suci kita dibawa pada pengendalian yang khusus akan Yesus. Santo Jerome mengatakan bahwa jika kita mengenal kitab suci, maka kita juga tidak mengenal Yesus. Ini adalah suatu tantangan buat kita semua yang mengatakan bahwa kita mengenal dan mengasihi Yesus. Jadi, sebagai tonggak kebenaran, gereja mengenal 3 unsur, yaitu kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Ketiganya merupakan pemenuhan janji Allah yang selalu mendampingi gerejanya sampai kepada seluruh kebenaran yang senantiasa bertahan sampai akhir zaman. Mari kita bersyukur untuk
pemenuh janji Tuhan ini. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih.